Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sridasa Putri Wahyuni dengan NIM 1704250, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan dan prosedur pengadaan ASN atau aparatur sipil negara di Indonesia, di mana terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Yang keempat, analisa kebutuhan pegawai. Dan yang kelima, pengadaan pegawai. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu prinsip-prinsip penyusunan formasi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun formasi pegawai. Yang pertama, di setiap jenjang jabatan, jumlah pegawainya disesuaikan dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan, baik yang dikarenakan adanya mutasi ataupun promosi, dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan. Yang ketiga, beban kerja maupun komposisi jumlah pegawai tidak berubah. Yang keempat, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Yang kelima, ditunjukkan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Poin yang kedua, sistem penyusunan formasi. Terdapat 2 bentuk sistem penyusunan formasi yang bisa digunakan untuk menyusun pegawai, yakni 1. Sistem sama, 2. Sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organisasi dengan tidak memperhatikan besar kecilnya beban kerja. Yang kedua, sistem ruang lingkup, di mana sistem ini digunakan untuk menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang ditentukan berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja sesuai unit organisasi. Poin yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi pegawai. Yang pertama, jenis pekerjaan, di mana jenis pekerjaan ini merupakan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang kedua, sifat pekerjaan. Dalam penetapan formasi, lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dipengaruhi oleh sifat pekerjaan. Jika ada pekerjaan yang dilakukan selama 24 jam terus-menerus, maka memerlukan pegawai yang lebih banyak. Selanjutnya, perkiraan beban kerja dan kemampuan ASN dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja merupakan frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, maka dapat ditentukan jumlah pegawai yang diperlukan dan diperkirakan kapasitas ASN untuk sebuah organisasi. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan tugas. Prinsip pelaksanaan tugas sangatlah berpengaruh dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekerjaan harus dikerjakan oleh satuan organisasi bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk menjalankan pekerjaan itu. Selanjutnya itu ada jenjang dan jumlah pangkat pekerjaan yang tersedia, di mana masing-masing satu organisasi harus selalu diperhatikan dalam menentukan formasi sehingga demikian dapat dipelihara piramida kepangkatan dan jabatan yang sehat. Yang selanjutnya ada kemampuan keuangan negara. Dalam menetapkan formasi, faktor keuangan negara adalah faktor penting yang harus selalu diperhatikan. Karena semua kegiatan atau penyelenggaraan negara menggunakan dana. Poin yang keempat, analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat ASN yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Poin yang kelima, pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya, formasi yang lowong ini disebabkan adanya ASN yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perencanaan dan prosedur pengadaan aparatur sipil negara di Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.